Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Senang sekali saya Yasin Aliwi kembali hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini, tentu dari studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang terus menemani saat Anda menunggu berbuka puasa ataupun menemani para ibu yang saat ini sedang berjibaku mempersiapkan menu buka puasa sore hari ini. Ibu-ibu yang ada di dapur, bagaimana sore hari ini? Puasanya masih lanjut ya bersama keluarga di rumah, anak-anak juga, kemudian juga para bapak yang saat ini lagi istirahat, ya, pulang dari kantor, pulang dari bekerja, sembari menunggu bersantai atau menunggu saat berbuka puasa. Alangkah baiknya mendengarkan kita yang terus hadir menemani Anda untuk menambah pengetahuan kajian-kajian agama. Sore hari ini saya tidak sendiri, tapi di sebelah saya sudah hadir narasumber. Beliau adalah Haji Abdul Fattah SAG MHI, Kepala KUA Kecamatan Muncar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya mantep ini. Walaupun puasa, kondisinya tetap sehat Pak Haji ya. Memang puasa gini nih suaranya harus mantap. Luar biasa. Oh iya Pak Haji, di bulan puasa di selama Ramadan ini pelaksanaan pendidikan apa ada masih di KUA? Alhamdulillah masih ada aja. Gitu. Baru 3. Iya, pelaksanaannya kapan biasanya Pak Haji? Pelaksanaannya Tetap pagi, siang atau malam? pagi. Oh pagi ya. Pagi, tapi yang pelaksanaan itu di kantor. Oh di kantor, yang di rumah Kalau ada? yang di rumah Tidak ada. sore, Oh, ada sore hari. satu sore menjelang. Sekaligus berbuka puasa gitu ya. Iya. Jadi masyarakat lebih cerdas sudah. Cerdas ini, betul. Iya. Kan kasihan Pak Haji mengundang orang banyak, apalagi lagi berpuasa nggak bisa menikmati makanan-makanan selamatan setelahnya gitu. Iya. Ya, baik sahabat podcast Kemangi, sore hari ini kita akan mengkaji tentang amalan Amalia selama hari raya Idul Fitri, dan saya persilakan Pak Haji untuk menyampaikan mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Sahabat podcast yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan sore hari ini kami mendapatkan satu tugas ataupun bisa dinyatakan amanah, itu menyampaikan terkait dengan amalan-amalan pada hari raya Idul Fitri, itu satu hari itu. Jadi, tapi sebelum kita menyampaikan hal-hal yang terkait dengan amalan-amalan sunnah di hari raya Idul Fitri ini, seyogianya kita harus musyahadah Idul Fitri. Apa arti musyahadah Idul Fitri? Kita harus memahami apa sih makna dari Idul Fitri itu sendiri. Bagaimana keberadaan Idul Fitri untuk diri kita dan umat muslim sedunia. Idul Fitri adalah sudah banyak disampaikan para alim, para kiai, itu diartikan kembalinya kita sebagai hamba Allah kepada fitrah kemanusiaan. Bagaimana kalau kita bisa kembali ke situ bila kita tidak menyadari? Jadi ke sana harus sadar dulu bahwa Idul Fitri ini adalah momen kita untuk kembali kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah, sehingga kita akan menjadi manusia Islam yang beriman untuk meraih satu fitrah kemanusiaan, yaitu menjadi hamba Allah. Sehingga saya sampaikan tadi musyahadah Idul Fitri, kita menjadi saksi bahwa Idul Fitri ini adalah kembalinya kita kepada hamba Allah yang murni. Jadi itu Di samping itu, dengan
memahami ini, kita masuk dalam Idul Fitri ini, saya sampaikan tadi, ada amalan-amalan nanti untuk bagaimana pada saat Idul Fitri ini kita melaksanakan sesuai dengan tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi itu insya Allah untuk mengawali itu, sehingga kita nanti dalam obrolan ini akan lebih mudah lagi bagaimana obrolan ini bisa memberikan pemahaman bersama bagaimana Idul Fitri yang akan kita dapati ini, insya Allah itu. Monggo. Ya, baik sahabat podcast Kemangi, itulah prolog yang disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Fattah SAG MAI, Kepala KUA Kecamatan Muncar, tentang amalan selama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Baik, Pak Haji, menarik sekali kalau berbicara tentang Lebaran atau Idul Fitri, Pak Haji ya. Tadi sudah disampaikan. Kira-kira bisa lebih detailkan. Kira-kira amalan-amalan sunnah apa sih yang ada di Idul Fitri, di momen Lebaran yang bisa kita amalkan, Pak Haji? Iya. Saya akan sampaikan amalan-amalan pada Hari Raya Idul Fitri. Itu saya ambil dari ayat Al-Quran surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dari ayat ini kita telah diberikan satu pemahaman, kita diberikan kabar, kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ini diberi satu pertolongan, maka jangan lupa, jangan seenaknya sendiri. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, ini menjadi dasar saya khususnya, dan mudah-mudahan ada nilai manfaat untuk bisa ada pemahaman bersama bagaimana kita ini untuk melaksanakan amal-amalan yang baik di Hari Raya Idul Fitri ya. Khususnya mungkin malam Idul Fitri, setelah masuk sholat maghrib, maka malam itu ditetapkan oleh pemerintah sudah masuk Idul Fitri ya, maka kita ada amalan-amalan bertasbih. Jadi kita kalau sudah diberi sesuatu, maka kalau dalam Islam kita jangan sampai lupa, kita harus bisa memberikan sesuatu kepada apalagi Sang Khalik. Nah, itu kita mengagungkan dengan bertasbih, beristighfar, bukan hanya hura-hura. Jadi ke sana. Jadi dari ayat ini bisa diambil kesimpulan, kita ini harus bisa melaksanakan ibadah itu dengan lebih baik lagi. Jadi ke sana. Di samping itu dengan hati yang senang. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Kalau sudah datang pertolongan Allah, maka semuanya sudah beres, kita akan lego. Jadi ke sana. Terus terkait dengan Idul Fitri bagaimana? Namanya Id itu ada yang mengartikan adalah satu kembali. Ada juga peringatan. Idul Fitri. Jadi kalau saya pahami Idul Fitri itu adalah satu momen kita yang betul-betul kita harus sadar, kita harus tahu bahwa Idul Fitri ini adalah satu momen kita ini untuk bergembira, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa syukur ini ya insya Allah jangankan orang yang tua, anak kecil saja sudah bisa merasakan Idul Fitri itu menyenangkan. Jadi di sana. Cuman cara menyenangkan itu tadi harus diisi dengan hal-hal yang lebih baik, khususnya dalam hal syariat agama. Jadi insya Allah itu Idul Fitri. Jadi kembali lagi Idul Fitri itu kembali kepada jati diri manusia yang sebetulnya fitrah gitu Pak Haji ya. Jadi momen Idul Fitri itu sebetulnya untuk memberikan
ungkapan rasa senang kemenangan kita selama 1 bulan kita berpuasa, termasuk anak-anak kita Pak Haji ya, dan semuanya lah gitu. Nah Pak Haji, biasanya gini Pak Haji, kita dimanapun berada sahabat podcast Kemangi, biasanya mendekati atau pada hari Raya Idul Fitri semua itu hampir semua kita lihat identik dengan baju baru, kemudian juga makan-makan yang luar biasa. Ini sebetulnya bagaimana Pak Haji? Iya, kaitan itu ya memang di situ juga ada amalan-amalan. Ya pada hari Raya Idul Fitri itu Kanjeng Nabi menganjurkan kita untuk memakai baju yang terbaru. Yang terbaru? Iya, bukan kalau termahal bacanya ya? gitu. Bukan baju yang baru beli. Baru beli. Ya. Beda Pak Haji ya, terbaru Beda. dengan baju beli. Jadi baju yang terbaru dan itu menilai menurut kita itu lebih baik daripada baju yang lain. Jadi ke sana. Iya. Itu ke sana. Dan kaitan dengan itu pun ya kita juga ada namanya THR. Jadi ke sana. Insya Allah THR itu sesuai dengan sunnah. Kenapa? Ya THR untuk memfasilitasi kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ke sana. Jadi ya, begitu Pak Haji ya, artinya termasuk ada kesunahan ya memakai baju yang terbaru. Iya, jadi berarti pada baru saat dibeli juga, melaksanakan kan? Idul Fitri ya. Nah, kalau memang yang baru tidak punya ya kenapa? Ya beli saja yang lebih baik. Gitu. Ya. Luar biasa, dan dengan begitu paling tidak kita memberikan memberikan kesenangan lah kepada anak-anak kita yang setelah sebulan mereka dilatih berpuasa, kemudian diberikan hadiah untuk baju baru dan lain sebagainya. Itu Pak Haji ya. Iya. Dan ini tidak serta-merta tidak ada dasarnya bahwa Nabi memerintahkan kita menggunakan baju yang terbaru, termasuk gitu Pak Haji. Kemudian barangkali ada amalia sunnah lainnya Pak Haji? Amalia sunnah yang lainnya salah satunya ini ada 9 sebetulnya. Banyak sekali Pak Haji ya. Menghidupkan malam hari raya. Fitri, malam hari raya. Malam hari raya ini dihidupkan dengan banyak memperbanyak takbir. Di sana. Iya. Kayak tadi dalam ayat tadi saya sampaikan idza dan seterusnya itu. Tapi yang sudah masyhur kita memperbanyak takbir, tahmid dan seterusnya. Nah itu biasanya Pak Haji orang membaca takbir itu untuk hari Raya Idul Fitri berbeda ya dengan Idul Adha. Kira-kira sejak kapan dan kapan berakhirnya penting Pak Haji? Betul. Ini kayak Idul Fitri ini ada Idul Fitri kan. Jadi untuk takbir ini mulai sejak maghrib masuknya kan gitu. Betul. Jadi Komariah itu menghitung hari kan masuknya mulai maghrib. Jadi maghrib itu sampai dilaksanakan sholat Idul Fitri. Keesokan harinya Pak Haji ya. Keesokan harinya itu terus kita untuk memperbanyak takbir. Dengan landasan apa takbir ini, nilai filosofinya apa? Kita sudah kembali kepada fitrah, kita diberikan rahmat, diberikan pengampunan dan kebebasan. Sudah kebebasan, maka ini yang memberi siapa? Yang memberi adalah Allah, karunia Allah. Maka dengan itu kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Itu sampai kapan Pak Haji? Terakhir Pak Haji? Terakhirnya ya setelah kita sholat Idul Fitri. Habis itu selesai? Habis itu selesai. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha 3 hari Raya Tasyrik itu disunahkan untuk membaca takbir. Nah ini sahabat podcast Kemangi bisa kita jadikan sebuah renungan bahwa kalau selama ini setelah Idul Fitri ada takbir begitu, sebetulnya itu tidak menyalahi Pak Haji ya sebetulnya ya. Aturannya ya sebetulnya tidak apa-apa, cuma nggak pas momennya Pak Haji ya, sesuai dengan tuntunan agama ya. Jadi nanti setelah Idul Fitri ini khotib naik, buyar, bubar, maka sudah selesai gitu Pak Haji ya. Masya Allah, luar biasa ini. Baik sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, kami informasikan juga Anda yang saat ini mungkin menjadi jemaah haji Kabupaten Banyuwangi Pak Haji, bahwa pelunasan biaya ibadah haji, perjalanan ibadah haji akan berakhir pada 5 Mei 2023 dan banyak jadi kisaran atau besaran biaya yang akan dikeluarkan oleh per jamaah untuk embarkasi Surabaya itu kisaran di 55,9 juta Pak Haji ya. Jadi luar biasa
Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk bisa melunasi sehingga tahun ini bisa berangkat. Dan juga kami informasikan juga di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi layanan selama bulan suci Ramadan dimulai pukul 8 kemudian sampai jam 3 sore. Tetap dilayani di pelayanan terpadu satu pintu. Baik sahabat podcast Kemangi, sembari kita menunggu saat berbuka puasa nanti, tentu masih berbincang dengan narasumber kita Bapak Haji Abdul Fattah tentang amalan selama Hari Raya Idul Fitri. Nah Pak Haji, biasanya di Hari Raya itu kan kita sudah menjadi kebiasaan, menjadi kebiasaan kita setelah Hari Raya datang ke sanak saudara, kemudian juga bersilaturahim. Kemudian misalkan kita tidak bisa mendatangi saudara kita yang jauh Pak Haji, nah, kan ada teknologi canggih, ada WA, ada lain-lainnya lah. Kira-kira sama nggak dengan nilainya kita datang langsung gitu Pak Haji? Jadi begini, salah satu amalan yang disunahkan pada Hari Raya Idul Fitri itu salah satunya untuk saling meminta maaf, mengucapkan selamat dan sekaligus bersilaturahim. Jadi ke sana. Hal-hal ini ya dengan kemajuan zaman atau apapun, tapi bentuk silaturahim ini memang lebih afdol sehingga banyak adanya mudik gitu ya. Kalaupun memang ada hal yang sangat dan itu adalah tugas, ya kita masih bisa lewat ya media yang berkembang sekarang. Tapi di situ juga ada amalan-amalan yang di situ disampaikan kita itu untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Namanya mengucapkan bisa lewat media WhatsApp atau media Instagram dan itu bisa dihususkan jadi ke sana. Nah, itu jadi masih banyak peluang-peluang. Mungkin ada halangan tidak bisa bersilaturahim, apalagi anak sungkem kepada orang tua. Kalaupun masih tugas ya bisa hari berikutnya jadi ke sana. Jadi mungkin hari ketiga atau apa. Biasanya gitu. Jadi masih ada peluang-peluang dengan WhatsApp, dan kita khususnya kalau dalam keluarga masih bisa memungkinkan bisa ketemu. Tapi kalau handai taulan, maka kita harus pandai-pandai untuk membuat satu ucapan. Itu sunnah. Kelihatannya kan pamer-pamer saja. Masya Allah, enggak itu. Kita karena semua harus dilandasi dengan syariat, maka itu akan bernilai ibadah. Maka sama Pak Yasin, saya nanti nulis. Kalau sudah masuk, mohon maaf lahir dan batin. Jadi niatnya sudah dicatat gitu ya. Gitu ya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, yang jauh bisa dekat Pak Haji ya. Jadi mendekatkan jarak yang jauh. Tapi begitu. Apalagi di momen Lebaran. Jangan yang dekat malah jauh nanti. Ya kalau dekat kan bisa datang Pak Haji. Iya, baik. Untuk ibu-ibu yang ada di dapur, bagaimana dengan persiapan Anda menjelang datangnya hari kemenangan nanti? Mudah-mudahan terus bisa dipersiapkan, dan ketika ada saudara, sanak saudara, famili datang, handai taulan, sudah siap semuanya Pak Haji ada di rumah. Jadi tidak melihat yang tua kepada yang muda atau yang muda kepada yang tua, mana yang lebih dahulu meminta maaf, itulah yang paling utama Pak Haji. Gimana Pak Haji? Ucapan yang benar itu bagaimana sebetulnya? Ucapan yang benar itu minal aidin wal faizin, itu sudah kaul yang sangat ramah itu. Terus taqabbalallah minna wa minkum. Jadi kita itu masih ada bahasanya, bukan kembali ke Id saja, tidak ke Idul Fitri, tapi kita mengucapkan kepada saudara kita, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita laksanakan ini titik akhirnya Allah. Betul. Jadi ke sana. Kita untuk merekatkan tali silaturahim itu pun perintah Allah. Kita menyampaikan selamat dari Raya Idul Fitri. Ya akhirnya kita untuk siapa? Kembali kepada Allah. Jadi ke sana. Jadi intinya insya Allah itu maka momen ini ya situlah kita mengikuti syariat, tuntunan-tuntunan dari Kanjeng Nabi. Jadi insya Allah itu.
Baik, sahabat podcast Kemangi, maunya kita berlama-lama membahas tentang amalan-amalan di Hari Raya Idul Fitri, namun karena kita dibatasi dengan waktu, nah tentu sore hari ini saya Yasin Alibi dan juga Bapak Haji Abdul Fatah, Kepala KUA Kecamatan Muncar yang telah menemani kita selama kurang lebih 20 menit. Berterima kasih atas kebersamaannya. Saya Yasin Alibi undur diri dari studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Selamat menunggu saat berbuka puasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.